Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya. Perlahan namun pasti, pasar mobil SUV mulai menggeser segmen MPV. Bisa dikatakan mobil-mobil dengan tipe SUV tengah menjadi primadona ya, bahkan saat ini hampir semua pabrikan mobil memiliki produk SUV. Dan kalau berbicara peminat mobil SUV versi besar yang sporty gitu ya, persaingannya tampaknya didominasi oleh Fortuner dan juga Pajero nih. Nah dari segi penjualan, yang mana ya yang lebih tangguh? Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam berebut tahta SUV tanah air. Ya, industri otomotif di sepanjang tahun 2021 mencatatkan tren yang positif. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo, di sepanjang tahun 2021, penjualan wholesale atau dari pabrik ke dealer ini tumbuh hingga 66,6% secara year on year, menjadi 887.200 unit. Sementara untuk penjualan mobil retail atau dari dealer ke konsumen ini juga meningkat hingga 49,2% secara year on year menjadi 863.359 unit. Dan kalau kita lihat dari segi merek mobil, ternyata Toyota nih yang menjadi merek mobil dengan penjualan tertinggi di sepanjang tahun 2021 yaitu sebanyak 295.766 unit. Sementara untuk kategori retail ada sebanyak 290.499 unit untuk kategori retail ini yang artinya Toyota memegang pangsa pasar hingga 33%. Nah kemudian Daihatsu nih meraih penjualan wholesale sebesar 164.908 unit, sementara untuk penjualan retail sebanyak 151.107 unit, di mana Daihatsu ini memiliki pangsa pasar sekitar 18%. Kemudian di posisi ketiga ada Mitsubishi Motors menyusul di posisi ketiga dengan market share hingga 12% dengan raihan penjualan wholesale hingga 107.605 unit. Kemudian dari segi retail ini ada 104.407 unit. Kemudian disusul Suzuki yang berada di posisi keempat untuk penjualan wholesale sebesar 91.793 unit. Kemudian retail ini berada di posisi kelima dengan 89.596 unit di tahun lalu. Kemudian di posisi kelima untuk wholesale ada Honda yang mencatatkan 91.122 unit. Kemudian retail ini justru berada di urutan keempat dengan penjualan 91.393 unit di sepanjang tahun lalu. Nah di tahun 2022 ini Gaikindo menargetkan penjualan mobil nasional dapat mencapai hingga 900.000 unit, meskipun sebenarnya angka ini masih jauh ya di bawah normal sebelum pandemi COVID-19 yang bahkan bisa mencapai lebih dari 1 juta unit. Kita ketahui bahwa tahun 2021 lalu pemerintah menggulirkan relaksasi PPNBM untuk mobil baru. Dengan dibebaskannya PPNBM untuk mobil tertentu, harganya jadi lebih murah dong dan masyarakat Indonesia jadinya mulai membelanjakan uangnya untuk membeli mobil. Nah menariknya, ada yang berubah nih dari pasar otomotif di Indonesia, di mana kendaraan yang masuk ke dalam segmen multi-purpose vehicle atau MPV tampaknya peminatnya mulai mengalami penurunan nih. Dan konsumen tampaknya mulai banyak yang beralih memilih kendaraan yang mengusung desain sport utility vehicle atau SUV. Ya, kalau berbicara soal mobil SUV sangat beragam ya pilihannya, sebut saja Toyota dengan Fortuner-nya, kemudian Mitsubishi dengan Pajero Sport-nya, ada juga Nissan dengan Trailblazer-nya, ada juga Honda dengan CR-V hingga Chevrolet dengan Captiva-nya. Nah, daya tarik segmen SUV memang menguat nih dalam beberapa waktu terakhir. Berkat berbagai keunggulan yang ditawarkan kendaraan tersebut, mulai dari penerapan sejumlah fitur teknologi pendukung, kabinnya juga yang berukuran besar baik untuk penumpang maupun barang, kemudian ketangguhan performa di berbagai medan jalan, hingga postur desain yang gagah pun ini meningkatkan rasa percaya diri dan juga rasa keamanan yang lebih bagi pengendaranya. Nah di tahun 2021 banyak bermunculan model SUV baru yang meramaikan pasar otomotif Indonesia, sekaligus menarik perhatian konsumen. Dan menurut data Gaikindo hingga kuartal 1 2021, pangsa pasar SUV ini mencapai 25,86% dan berhasil mengejar popularitas mobil MPV.
Seperti diketahui, mobil SUV sendiri ini dibagi menjadi beberapa kelas ya di Indonesia, seperti LSUV, kemudian ada juga SUV compact dan juga ada SUV leather frame. Dan berdasarkan data Wholesales Gaikindo per Oktober 2021, total penjualan SUV leather frame secara keseluruhan ini mencapai 3.062 unit. Dan hingga saat ini yang termasuk dalam SUV leather frame di Indonesia yaitu ada Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero Sport. Berbicara soal rivalitas penjualannya, siapakah yang lebih perkasa? Kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, di antara kedua mobil tersebut nih, yang paling laris atau bisa dikatakan raja SUV leather frame di tanah air adalah Toyota Fortuner, di mana mengacu data Wholesales Gaikindo per November 2021 tercatat sebanyak 3.389 unit. Nah, sementara pesaingnya ini Mitsubishi Pajero Sport berhasil mencatatkan wholesale sebanyak 1.189 unit. Padahal kalau kita flashback nih ya, sebetulnya Mitsubishi Pajero Sport ini sebelumnya menduduki tahta SUV leather frame di tanah air selama periode Maret hingga Mei 2021. Namun selepas itu ternyata posisinya disalip nih oleh Fortuner. Maklum saja ya, sebetulnya SUV dari Mitsubishi ini memang tidak dikenakan subsidi pajak berupa diskon PPNBM dari pemerintah. Tapi di sisi lain ternyata tetap mampu nih menyaingi sang kompetitor terkuatnya selama 3 bulan berturut-turut di awal tahun lalu. Dan yang terbaru, Toyota Astra Motor merilis 2 mobil baru dari segmen SUV yaitu Toyota Land Cruiser 300 dan juga Toyota Fortuner versi baru yaitu 2.8 dengan pilihan mesin 2.800 cc. Nah, Toyota Fortuner 2.800 cc ini akan memiliki 3 varian, di mana semua varian menggunakan transmisi otomatis 6 percepatan yang dilengkapi dengan teknologi Sport Sequential Switch-Matic. Sedangkan All New Land Cruiser dibekali dengan mesin diesel V6 Twin Turbo berkubikasi 3.346 cc. Nah, dengan hadirnya beragam model dan merek baru ini, persaingan mobil khususnya SUV bisa dikatakan semakin sengit ya. Dan yang pastinya bakal menambah semarak persaingan mobil di segmen ini.